Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi, kami bersyukur berkat rahmat-Mu kami dapat kembali berkumpul untuk mendalami sabda dan ajaran-Mu. Berkatilah kami semua agar pada kesempatan ini kami dapat belajar dengan baik dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, minggu yang sebelumnya suster memberikan kamu pekerjaan, yaitu di mana kamu mengungkapkan pengalaman kegagalan yang pernah kamu alami. Setelah mengungkapkan pengalaman gagalmu, kamu rekam, lalu kamu videokan, kamu upload. Kemudian jangan lupa menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya peristiwa apa yang sangat kamu ingat karena sebuah kegagalan, lalu mengapa saya gagal, apakah segala sesuatu yang terkait dengan apa yang dikerjakan sudah dipikirkan secara matang semuanya, atau setelah saya tahu gagal, apa sih yang harus saya lakukan, apakah dalam persiapan dan pekerjaan itu dibarengi dengan doa. Anak-anak yang terkasih, setiap orang pernah mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan ada bermacam-macam. Karena kesalahan sendiri, misalnya hasil ulangan jelek, karena tidak belajar atau karena hal-hal lain, misalnya sakit dan cuaca. Orang sudah mempersiapkan banyak hal untuk datang lebih awal dalam suatu kegiatan supaya lebih siap. Ternyata di tengah jalan ada kecelakaan yang menyebabkan jalan macet sehingga terlambat sampai ke tempat tujuan. Selain itu, masih banyak lagi penyebab kegagalan yang di luar kekuasaan kita atau yang tak terpikirkan. Orang perlu mempersiapkan dengan baik hal-hal yang dapat dijangkaunya atau yang ada di bawah kemampuannya. Hal-hal yang di luar kemampuan seseorang seperti cuaca, kejadian-kejadian yang akan datang biasanya dipasrahkan kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, orang-orang berhasil mengoptimalkan kemampuannya sejauh bisa memperhitungkan hal-hal yang akan datang. Sehingga bila sesuatu hal terjadi, tidak lagi menjadi hambatan. Sambil berdoa, memohon kekuatan dan bantuan Allah. Jika orang berlaku baik, ia akan berhasil dan terhindar dari kegagalan yang fatal. Sekarang kita memasuki pendalaman dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 16 sampai ayat 31. Ini sudah dibacakan anak-anak. Nah, suster harap kamu sudah baca. Dan sekarang suster berikan juga dalam bentuk film. Selamat menonton. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi
kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, bagaimana setelah menonton, membaca kisah para rasul ini? Pasti mencengangkan kan tentang Paulus dan Silas. Nah, ini ada tugas yang kedua, yaitu tanya jawab. Persoalan apa saja yang dialami Paulus dan Silas dalam film tadi dan dalam kisah para rasul?
Yang kedua, bagaimana Paulus dan Silas menyelesaikan persoalan itu. Yang ketiga, apa arti kisah Paulus dan Silas tersebut bagi hidupmu? Dijawab ya di e-learning sebagai tugasmu nanti sesuai tanggal yang diberikan oleh suster. Anak-anak yang terkasih, Paulus dan Silas difitnah dan dilaporkan sehingga mereka didera dan dipenjara. Menghadapi persoalan itu, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Berkat doa Paulus dan Silas terjadilah gempa bumi. Menyangka para tahanan itu lari, penjaga penjara mau bunuh diri. Namun dicegah Paulus. Penjaga itu pun menanyakan apa yang perlu dibuat agar selamat. Paulus mengatakan agar penjaga itu percaya pada Tuhan Yesus Kristus agar ia dan seisi rumahnya selamat. Manusia memiliki akal budi. Jika akalnya senantiasa dikembangkan, ia bisa memikirkan banyak hal. Namun demikian, selalu saja ada yang tidak terjangkau oleh pikirannya, khususnya mengenai peristiwa yang akan datang. Selain itu, dalam kebersamaan dengan orang lain, ada orang-orang yang tidak sependapat dan tidak sejalan dengan kita. Hal-hal seperti ini menjadi hambatan juga sehingga niat kita tidak terlaksana dan pekerjaan kita tidak berhasil dengan optimal, bahkan gagal. Belajar dari Paulus dan Silas serta melihat Tuhan Yesus penting bagi kita untuk selalu berdoa agar dijauhkan dari segala pencobaan dan memohon bantuan Roh Kudus untuk memberi kekuatan sehingga dapat menghadapi persoalan dan pekerjaan itu dengan baik. Baik anak-anak, dalam sesi yang ketiga ini kita banyak belajar dari tokoh Paulus dan Silas, di mana mereka tidak bekerja sendiri, melainkan mengandalkan Roh Kudus yang diutus oleh Allah sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah saya, kamu telah menyertakan, melibatkan, dan mengikutsertakan Allah dan Roh Kudus dalam setiap apa yang kita lakukan, sehingga menjadi kekuatan dan penyelaras kehendak Allah, bukan kehendak kita. Anak-anak yang terkasih, kiranya pembelajaran hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu setia untuk berdoa dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan kiranya menjadi persembahan hidup bagi kemuliaan Allah. Dan tentu kamu adalah perpanjangan tangan Allah yang memerlukan kekuatan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, suster harap suster dan kamu semua tetap menjalani hidup dengan penuh optimis dan semangat, dan melihat harapan, tidak berputus asa. Maka mari mulai sekarang kita akan lebih giat untuk selalu berdoa memohon kekuatan dan bimbingan Roh Kudus sendiri. Oh ya anak-anak, kiranya kita semua
tetap dilindungi, disertai, dan dicurahkan Roh Kudus dalam setiap kegiatan dan perjalanan hidup kita sehari-hari. Jangan lupa untuk tetap menjadi perpanjangan tangan Allah, karena kamu adalah duta kebaikan. Lakukan kebaikan dimanapun kamu berada, baik di tengah keluarga, antara mama, papa, adik, kakak, serta seluruh keluarga dapat merasakan bahwa kamu adalah berkat Tuhan. Anak-anak yang terkasih, dengan demikian pembelajaran kita untuk bab 4 sesi ketiga. Silakan dilihat ya tugas yang sudah ada tanggalnya dan disesuaikan yang harus kamu lakukan. Dengan begitu kamu telah menjadi anak-anak Allah yang menyertakan Roh Kudus di dalam hidupmu. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga kita semua tetap diberkati oleh berkat-Nya yang Maha Kuasa dan dilindungi serta diberikan rahmat, kesehatan, dan semangat. Berkah dalam Horas. Dadah.